Salam, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 1332224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek pengenalan berbasis data saya. Deskripsi. Website streaming musik video memiliki beberapa fitur untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Halaman beranda adalah halaman utamanya. Untuk mengolah musik, pengguna dan komentar installer menggunakan sistem manajemen konten. Fitur keamanan website streaming video mencakup sistem pendaftaran dan login yang aman, validasi data, dan proteksi terhadap serangan DOS. Tujuannya adalah deskripsi dari use case pembuatan website streaming musik video sebagai berikut. User dapat menemukan website streaming musik video dan akses halaman Belanda. User dapat menggunakan fitur pencarian untuk mencari musik berdasarkan kata kunci. Setelah menemukan musik yang diinginkan, user dapat memutar musik. Jika user ingin menyimpan musik, dapat didengarkan di kemudian hari. User dapat menggunakan interaksi sosial. Administrator menggunakan sistem manajemen konten untuk mengelola musik. User tertarik. Jika user tertarik dengan suatu musik, user dapat mengakses halaman detail musik. User dapat memberikan komentar kepada musik. Fitur keamanan pada website streaming musik untuk login dan juga register. User dapat menghubungi administrator melalui halaman kontak. Yang fitur-fitur tersebut, website streaming musik video dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna atau user dan membantu mempromosikan musik serta meningkatkan popularitas dari website. Dalam laporan ini, yang bertujuan proyek ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep perancangan dan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS MySQL. Yang pertama, membuat rancangan basis data atau ERD dan melakukan translasi ERD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Berikut adalah tabel ERD yang telah kami buat, yang dimana terdapat tabel-tabel album, artis, video, dan lain-lain, dan juga telah ada atribut dan juga primary key serta foreign key-nya. Di dalam gambar tersebut juga terdapat relasi yang menunjukkan many to one dan juga many to many dan one to one. 2. Lakukan validasi terhadap rancangan kami dengan konsep normalisasi. Dalam konteks tabel, kolom, dan database yang baru kami buat, dapat disimpulkan bahwa tabel telah mengikuti prinsip normalisasi dan memperhatikan ketergantungan fungsional antara atribut-atribut. Dengan menggunakan prinsip normalisasi, kita memecahkan data menjadi tabel-tabel yang memenuhi kebutuhan fungsional masing-masing. Dalam database yang telah dibuat, tujuan utama adalah menyimpan informasi tentang pengguna musisi, tabel, album, lagu, video musik, daftar putar, komentar, dan tindakan like. Seperti tabel yang memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas. Dengan memperhatikan prinsip normalisasi dan ketergantungan fungsionalitas, desain tabel dan struktur database yang baru dibuat akan memungkinkan penyimpanan data yang efisien, pencarian yang cepat, serta integritas dan konsistensi data yang terjaga. 3. Melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final, menerapkan data definition language pada SQL. Dalam pembuatan SQL ini, kita dibuat beberapa query yang diantaranya adalah create database, di mana ini akan membuat skema dari basis database bernama streaming underscore musik underscore video. Kemudian ada juga query menggunakan create tabel, di mana ini akan membuat tabel pengguna dan juga akan membuat atribut-atribut seperti ID pengguna, nama pengguna, dan juga primary key dan foreign key-nya. Di mana itu juga akan menunjukkan relasinya. Untuk tabel-tabel lainnya juga digunakan cara yang sama dan sebagai berikut. Untuk tabel musisi, album, lagu, video musik, daftar putar, lagu pada daftar putar, video musik dan daftar putar, juga komentar, dan juga like. Kemudian, enforcing data integrity menerapkan JSON constraint yang sudah Anda pelajari. Di sini adalah gambar dari penggunaan query-query yang ada pada database kami. Query yang diberikan merupakan contoh penggunaan perintah alter tabel untuk menambahkan constraint pada tabel-tabel yang ada
dalam skema basis data dalam perintah alter table tersebut. Kita dapat melihat penggunaan construct primary key dan foreign key untuk mengatur kunci utama dalam hubungan antara tabel. Construct primary key digunakan untuk menentukan kolom yang akan menjadi kunci utama dalam tabel tersebut. Sementara construct foreign key digunakan untuk menghubungkan antara tabel-tabel yang mengacu pada kolom-kolom tertentu. Dengan adanya penggunaan constraint ini dapat memastikan integritas data dan konsistensi antara tabel-tabel dan basis data. Selain itu, perintah alter tabel juga digunakan untuk menetapkan relasi antara tabel lagu, album, video, musik, dengan tabel musisi menggunakan foreign key. Melalui penggunaan perintah alter tabel ini, struktur dan hubungan antara tabel-tabel dalam basis data didefinisikan dan dikendalikan dengan baik, sehingga meningkatkan efisiensi dan keakuratan operasi basis data yang dilakukan. Sebagai mahasiswa, pemahaman dan penerapan perintah alter tabel ini sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan basis data yang baik dan struktur. 4. Lakukan aktivitas pengelola basis data menerapkan data manipulation language pada SQL. Bagian A. Melakukan pengisian data dummy pada basis data yang akan dikembangkan. Berikut adalah data dummy yang telah dibuat untuk dimasukkan ke dalam tabel-tabel dalam basis data yang telah kami buat. Query yang diberikan merupakan contoh penggunaan perintah insert to untuk menyisipkan data ke dalam tabel-tabel yang ada dalam skema basis data. Dalam perintah insert itu tersebut, kita dapat melihat penggunaan syntax value untuk menyisipkan data ke dalam tabel-tabel dalam yang ada dalam skema basis data. Dalam perintah insert into tersebut, kita dapat melihat penggunaan syntax value untuk menentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom tertentu pada setiap baris. Dan dalam contoh tersebut, data dimasukkan dalam penggunaan musisi, album, lagu, video underscore musik, daftar, dan lainnya. Setiap tabel memiliki kolom-kolom yang sesuai dengan data yang dimasukkan dengan menggunakan perintah insert into. Kita dapat mengisi tabel-tabel dalam basis data dan data yang relevan dan memenuhi kebutuhan aplikasi atau sistem menggunakan data tersebut. Sebagai mahasiswa, pemahaman dan penerapan insert into ini sangat penting dalam proses pengolahan data dan pemodelan basis data yang baik dan terstruktur. Bagian B. Membuat 10 query yang menampilkan data dalam satu tabel. Berikut adalah query yang digunakan untuk menampilkan data-data pada setiap tabel yang ada. Dan ini adalah hasil-hasil dari query yang telah dibuat tersebut. Bagian C. Membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang harus mencakup inner join, left, right join. Dan berikut adalah query yang telah dibuat pada database basis data kami. Query yang diberikan merupakan contoh penggunaan join dalam SQL. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sesuai. Terdapat beberapa jenis join yang digunakan antara lain inner join, left join, dan right join. Perintah-perintah SQL tersebut menunjukkan contoh penggunaan join dengan tabel yang akan tabel-tabel yang berbeda. Misalnya, penggunaan inner join menggabungkan tabel pengguna dengan tabel lagu berdasarkan kolom ID pengguna, kemudian hasilnya akan menampilkan nama pengguna dan judul lagu yang sesuai. Selain inner join, terdapat juga penggunaan left join dan right join. Left join akan menghasilkan semua baris dari tabel di sebelah kiri tabel pertama dalam pernyataan join, dan baris yang sesuai dari tabel di sebelah kanan tabel kedua dalam pernyataan join. Sebaliknya, right join akan menghasilkan semua baris dari tabel di sebelah kanan dan baris yang sesuai dari tabel di sebelah kiri. Melalui penggunaan join, kita dapat menggabungkan data dari berbagai tabel yang memiliki hubungan, memperoleh hasil yang lebih terkait dan terkoneksi. Penggunaan join menjadi penting dan dalam mengambil informasi yang kompleks dan berbagai sumber data yang terhubung dalam basis data. Berikut adalah tampilan dari hasil penggunaan query yang telah dibuat sebelumnya. Bagian terakhir, buat 5 penggunaan subquery. Berikut adalah gambar dari penggunaan 5 buah subquery pada basis data kami. Subquery digunakan dalam SQL untuk melakukan pengolahan data yang lebih kompleks. Contohnya, kita dapat menggunakan subquery dalam klausa where
Untuk mencari data yang memenuhi kondisi tertentu, subquery juga bisa digunakan dalam browser Chrome untuk membuat tabel sementara yang akan digunakan dalam join. Selain itu, subquery dapat digunakan dalam klausa select untuk menghitung jumlah atau rata-rata data. Terakhir, kita bisa menggunakan subquery dengan operator access untuk memeriksa keberadaan data dalam tabel lain. Yang menggunakan subquery, kita dapat melakukan analisis data yang lebih mendalam dan terperinci. Berikut adalah hasil dari penggunaan subquery dari query yang dibuat di atas. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek basis data, pembuatan website, streaming video, dan musik. Sekian dan terima kasih.